Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat mie goreng ya. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah ada telur, cabai, ada bakso, udang, sosis, sawi hijau, daun bawang, wortel dan daun bawang juga ya pangkalnya. Kemudian ada mie, ada bawang putih, ada miri dan bawang bombay. Ya, untuk bumbu tambahannya kita siapkan juga ada minyak ikan, ada minyak wijen, ada juga saus tiram, kecap Inggris, ada kecap manis, ada kecap asin dan blue band ya. Langkah pertama adalah kita menggoreng udang yang sudah kita belah ya, tapi tidak putus. Penggorengan udang ini menggunakan 1 sendok blue band dan 1 sendok minyak goreng ya, 1 atau 2 sendok makan minyak goreng. Kita goreng secara api sedang saja atau cenderung kecil sebetulnya, supaya udang ini menjadi setengah matang nanti dan rasanya mungkin lebih enak kalau digoreng duluan dan menggunakan margarin, sehingga warnanya pun kekuning-kuningan emas ya, bagus. Cukup 1 menit aja ya teman-teman semua. Setelah itu kita angkat, kita tiriskan dan kita pinggirkan dulu untuk nanti dimasak kembali dengan mie gorengnya ya. Oke. Kemudian mie goreng, kebetulan saya memakai mie goreng Eko ini yang murah meriah. Kita rebus mie ini ke dalam air mendidih selama kurang lebih ya 2 menit sampai 3 menit. Jangan terlalu matang karena nanti akan kita masak kembali waktu digoreng ya. Oke, kita rebus dalam air yang mendidih, ingat ya. Cukup 2 sampai 3 menit saja ya, sehingga mie-nya itu tidak terlalu lembek atau juga tidak terlalu mentah ya. Cukup dengan 2 menit, saya pikir hasilnya sudah sangat bagus. Oke. Setelah minyak dimasak selama 2 atau 3 menit tadi, habis itu kita angkat dan kita tiriskan. Kita cuci dulu ya, kita cuci dengan air mengalir atau bisa dengan air dingin, silahkan saja. Ini saya mencucinya dengan air mengalir dan
eh, sampai dia dingin ya. Habis itu nanti kita tiriskan. Oke, selanjutnya prosesnya adalah menghaluskan miri, bawang putih dan garam. Kalau memang suka bisa ditambahkan penyedap rasa. Kita haluskan bumbu ini sebagai bumbu dasar dari pembuatan mie goreng. Ya, kebetulan kami menggunakan ulekan ya. Kita haluskan dengan cara sederhana ya. Ya, ini sampai halus ya. Atau kalau memang ada blender silahkan di blender supaya cepat. Tidak ada masalah ya, penggunaan ini hanya pilihan saja, bisa pakai cara tradisional maupun secara modern ya, silakan saja, itu pilihan. Berikutnya adalah kita menumis bawang bombay dulu ya, yang sudah kita iris tadi. Kita tumis di api yang kecil saja ya, yang penting panas. Habis itu kita pastikan bawang bombay ini dimasak sampai layu ya, sampai warnanya layu seperti ini, dan biasanya mengeluarkan aroma harum ya keluar dari bawang bombay ini. Setelah dirasa bawang bombay tadi sudah layu, kemudian kita masukkan bumbu halus ya yang sudah kita haluskan tadi ya, dari bawang putih, ada miri dan garam. Kita tumis ya secara api kecil juga supaya tidak hangus, dan nanti yang penting keluar aromanya juga. Dan ini nanti kita satukan dengan bawang bombay. Oke ya, tidak lama, paling hanya beberapa saat aja. Oke, habis itu kita sisihkan. Tetap masih ada di wajan, dan kita goreng telur 1 butir aja. Tapi sobat bisa menggunakan 2 atau lebih ya, silahkan. Setelah kita pecahkan di atas wajan, lalu kita orak-arik. Ya, tujuannya ini tentu supaya nanti lebih soft ya, lebih menyatu dengan mie yang akan kita masak atau kita goreng nanti. Oke, kita rasa cukup ya. Kemudian kita masukkan sayuran yang kita sudah iris-iris tadi. Ada irisan wortel ya, ditambah juga ada bakso, ada sosis ya. Nah, ini tujuannya supaya nanti bahan-bahan ini, dan jangan lupa tadi juga ada potongan cabai ya, kita masak supaya nanti sayuran dan bakso tadi itu matang ya, setengah matang setidaknya. Jadi waktu dimasak dengan mie nanti akan sama masaknya berbarengan. Nah, kita lihat sampai khususnya wortelnya itu lunak atau lembek gitu ya, ya setengah matang lah. Jadi nanti waktu dimasak dengan mie tidak keras. Kemudian setelah dirasa wortelnya setengah matang, kita masukkan juga daun sawi hijau ya. Ini juga sama, kita aduk rata sebentar saja ya, kurang lebih sampai dia layu juga. Setelah dirasa cukup ya, sudah layu dan sudah setengah matang, kemudian kita siapkan mie yang tadi sudah kita masak ya, kita tiriskan tadi. Karena ini mie sudah setengah matang, jadi proses masak atau gorengnya pun tidak lama. Kemudian kita masukkan kecap manis sekitar 1-2 sendok makan, itu juga tergantung selera masing-masing. Kemudian kita tambahkan juga
kecap Inggris ya. Ini untuk mengharumkan masakan ini. Aromanya akan keluar luar biasa dari kecap Inggris ini. Kemudian setelah kita tambahkan tadi, tambahkan juga saus tiram sekitar 1 sendok makan saja. Tambah lagi dengan kecap asin. Nah, makanya garam tadi tidak terlalu banyak karena ada juga kecap asin. Kemudian udang yang sudah kita masak tadi juga kita masukkan dan ditambah minyak ikan ya atasnya. Ini luar biasa, akan menghadirkan aroma yang sangat mewah, sangat sedap tentunya. Dan tambahkan minyak wijen sekitar ya 1 sendok makan lah. Kemudian semua bahan ini dari mie, dari sayur, dari bakso dan semua bumbu-bumbu utama tadi kita aduk rata ya di dalam api yang besar supaya nanti hasil dari masakan mie ini akan terasa lebih ya karena dengan api besar tadi. Oke, jangan lupa diaduk cepat supaya tidak lengket, terus supaya mie nya juga tidak terlalu matang ya. Kemudian kita tambahkan juga kol. Kol ini memang di akhir aja kita kasihkan karena dia sifatnya mengandung air dan dia cepat lembek juga. Jadi seandainya dimasak sebentar pun dia akan menyesuaikan dengan masakan sebelumnya, cepat matang maksudnya. Kol ini juga sebagai satu penambah warna, penambah penampakan daripada mie yang kita masak ini menjadi lebih cantik tentunya ya. Oke, kita aduk rata cepat supaya nanti masaknya bersama-sama antara sayur dan mie-nya dan segalanya ya tadi ada sayuran dan ada tambahan-tambahan lainnya itu supaya matang merata, matangnya sama ya, jangan terlalu overcook ya. Kalau terlalu matang juga tidak enak mie-nya, sayurannya juga demikian. Jadi ini pas sobat semua antara salah satu dengan salah lainnya, salah satu dan lainnya ini masaknya atau matangnya merata, tidak over ya. Dan jangan juga terlalu mentah. Oke, kalau maduk mie ini juga tidak terlalu lama sebetulnya karena semua sudah setengah matang. Nah, di ujungnya nanti kita juga sebelum ini kita tambahkan ya beberapa penyesuaian. Misal kurang asin, kita tambahin garam, atau kurang apapun kita cicipin kan, kita tambahkan itu. Kita aduk rata kembali lagi. Yang terakhir dari beberapa sayur tadi kita masukkan daun bawang ya. Ini menambah aroma yang pastinya aroma bawangnya ini terasa banget dan menambah juga pewarnaan dari mie yang kita goreng ini. Warnanya jadi variatif ya. Ada kuning dari wortel, ada putih dari kol, ada coklat kekuning-kuningan dari mie-nya dan ada juga hijau, daun sawi hijau dan tentu tadi daun bawang. Oke. Setelah dirasa cukup, rasanya pas, semua dirasa sudah oke, supaya tidak over nanti dalam menggorengnya, maka kita cukupkan sampai sini dan kita pindahkan ke piring saji. Kita bisa lihat mie goreng siap saji dan wow, bisa dilihat dari videonya udah rasanya sudah pasti bisa ditebak, enak ya, mantap, pokoknya cinta banget deh. Iya, ini sangat menggairahkan untuk dimakan, menambah nafsu makan. Ada udang, ada ada bakso, ada sosis, wow, top lah pokoknya. Iya, dapat hadiah nih. Oh, ini luar biasa ya. Lihat tuh ada udangnya, ada baksonya, warnanya juga keren, nah, rasanya nikmat, ya, penuh gizi juga karena di situ ada telur, ya kan, ada udang, ada sayuran, lengkap makanan ini lengkap sekali, apalagi kalau dimakan berbarengan, wow, tanpa nasi udah enak, tambah nasi lebih kenyang tentunya. Mie goreng siap saji. Demikian sobat ya yang bisa kita hadirkan dalam video ini.
Silahkan apabila suka di like ya, bisa dicoba, bisa di share juga. Oke, terima kasih atas perhatian dan tentunya atas supportnya dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.